mendengarkan podcast ini. Apa yang dimaksud dengan doa itu? Mungkin kedengarannya sederhana, tapi baiklah kita belajar dari sumber yang kita percayai sebagai sumber yang benar. Kata doa sebenarnya di dalam bahasa Yunaninya kita menemukan satu kata, saudaraku sekalian, pros eukomai, euhomai. Dari kata pros dan euhomai. Pros ini kata depan, preposisi, saudara. Preposisi yang memiliki makna menekankan intensitas dari kata yang akan mengikutinya. Sekaligus kata pros menunjuk kepada sesuatu arah ke depan, forward. Sedangkan eukomai ini sebenarnya berarti wish, harapan atau will atau kehendak. Kalau kita belajar dari etimologi kata doa dalam bahasa Yunani ini, prosekomai, doa berarti harapan dan keinginan yang kuat ke depan, atau harapan dan keinginan yang sangat kuat untuk waktu mendatang. Ini pengertian kata, apa etimologi kata doa. Tentu kebenaran Tuhan tidak cukup dibangun di atas kata-kata semata-mata. Seperti yang kita tahu bahwa orang-orang Yahudi sangat giat dalam hidup keberagamaannya. Soal berdoa itu kegiatan sehari-hari yang sangat kuat mewarnai hidup mereka. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami dalam Injil Matius, Tuhan Yesus memang sedang mempercakapkan hal berdoa. Coba kita periksa di dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 itu, saudara sekalian, dari ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Terus? Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Cukup. Tuhan Yesus sedang mempercakapkan hal berdoa. Tuhan Yesus menasihati murid-murid agar tidak berdoa seperti sikap doa orang-orang Yahudi yang munafik. Dan pemandangan cara orang Yahudi berdoa itu sudah merupakan pemandangan yang sering terlihat dalam kehidupan di masyarakat Yahudi yang sangat agamanis. Seperti negara kita ini juga negara yang cukup agamanis masyarakatnya. Artinya agama cukup menonjol dan berperan. Nah, orang-orang Yahudi ini sengaja berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah dan di tikungan-tikungan jalan raya. Dan mereka melakukan itu supaya dilihat orang. Ini yang memberi komentar siapa? Tuhan Yesus sendiri. Lalu mereka suka mengulang-ulang doa mereka atau bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Tuhan Yesus membandingkan cara berdoa orang Yahudi itu yang menyembah kepada
arah destination yang benar, tapi dengan cara seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan sebenarnya perkataan itu kalau didengar orang-orang Yahudi menyakitkan. Dari uraian Tuhan Yesus ini, maka kita dapat menemukan satu pelajaran yang berharga mengenai doa. Berdoa itu bukan sekedar sebuah seremoni. Berdoa adalah sebuah percakapan atau dialog dua pribadi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menganjurkan kalau kamu berdoa, kamu masuk ke tempat yang tersembunyi. Yang penting kamu bisa berdialog dengan Tuhan semesta alam atau Bapa di surga. Seorang yang berdoa di tempat tersembunyi menunjukkan keseriusannya berurusan dengan Tuhan yang menjadi tujuan doanya atau lawan berbicaranya. Sedangkan orang-orang Yahudi yang munafik itu berdoa dengan berdiri di tempat-tempat ibadah atau di tikungan-tikungan jalan supaya kelihatan. Sebenarnya tidak serius mau berdialog dengan Tuhan. Sebab di balik aksi berdoanya tersebut, ia mau pamer atau show. Doa yang bertele-tele seperti orang-orang munafik mengesankan tidak adanya hubungan percakapan atau tidak adanya hubungan interaksi yang baik dari dua pihak. Seolah-olah doa itu sebuah mantra atau kata-kata berkhasiat dari satu pihak ke pihak lain secara monolog. Dalam teks aslinya kata bertele-tele ini batologeo. 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 Kata ini, saudaraku sekalian yang kasih, artinya to pretensiously, mengoceh. Mengoceh secara melelahkan atau terkesan membosankan. Kita jangan lakukan ini, batologeo ini. Batologeo. Tapi dalam gereja-gereja Kristen sering kita melihat orang-orang Kristen doanya seperti itu. Tahu? Haleluya yang diulang-ulang terus dipercepat. Haleluya. Kalau itu Kristen baru tidak apa-apa, tapi kalau orang Kristen dewasa sudah harus meninggalkan cara-cara berdoa yang salah seperti itu. Ini terutama orang-orang karismatik ini, saudaraku. Jadi sering kata-kata itu diulang-ulang tanpa perasaan dan tanpa pengertian. Nah, kata bertele-tele ini menunjukkan percakapan yang monolog. To stutter, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Menggagap, mengeluarkan suara berisik yang pendek dan berulang-ulang yang tidak memiliki arti. Kita mesti belajar. Kalau Anda orang Kristen baru saya maklum, tapi kalau sudah Kristen 15, 20, 30 tahun masih apa itu? Coba artinya apa itu? Cing 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 cing. Dung 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 dung. Apa nggak ada Pak Basaroh begitu? Bisa saja. Tapi Tuhan kita itu pasti Tuhan yang tertib, yang cerdas. Tidak mungkin berkepanjangan doa cara begitu, itu tidak mungkin. Ya, hari gini orang masih doa begitu, itu tidak dewasa. Doa itu sebuah dialog perjumpaan dua pribadi. Setiap kata dalam percakapan itu haruslah berarti agar nyambung, agar menjadi jembatan yang menyambung dua pribadi. Mengapa dikatakan munafik? Dalam bahasa Yunaninya munafik itu hipokrites. Hipokrites artinya orang yang memainkan peranan. Ini kalau WL, pendeta, atau orang yang berdiri di mimbar terbiasa dengan pola-pola hipokrites, nanti jemaat tidak pernah menemukan doa yang benar itu bagaimana. Ya, orang yang memainkan peranan. Jadi berperan seperti orang bersandiwara. Orang yang berdoa bertele-tele dengan sengaja di depan orang untuk pamer atau show,
menunjukkan orang itu berperan. Pasti di sana tidak ada unsur percakapan yang baik, percakapan yang proporsional antara Tuhan dan dirinya. Bahkan sikap pamer itu menunjukkan sikap tidak hormat kepada Tuhan sebagai lawan berbicaranya. Tuhan dijadikan komoditi untuk pamer diri atau mencari pujian, sanjungan atau nilai diri dari manusia. Tuhan jadi komoditi untuk kesombongan. Ya, terutama yang suka berdoa di depan ini, jangan jadikan sarana untuk mencari nilai diri. Memang, saudaraku, yang tahu seringkali hanya Tuhan dan diri orang itu. Tapi ingat, orang-orang Kristen yang tulus, yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan akan bisa mencium kemunafikan saudara atau roh pamer saudara. Ya, jangan hipokrites memainkan peranan. Kalau saudara bertanya, Pak, bagaimana supaya kita bisa berdoa tanpa berperan atau tidak pamer? Berdoalah setiap hari dan temukan perjumpaan dengan Tuhan secara konkret, maka perjumpaan Anda di rumah itu akan Anda bawa depan umum. Kalau saudara tidak pernah memiliki perjumpaan yang benar dengan Tuhan setiap hari, Anda tidak akan pernah memiliki perjumpaan yang benar ketika Anda berdoa di depan orang. Saya katakan, kalau orang punya doa pribadi saja, jika itu tidak intensif, tidak ada perjumpaan yang benar, ketika dia berdoa di depan umum, dia kehilangan stabilitas. Kestabilannya akan minim, rendah, tidak stabil. Apalagi kalau orang tidak berdoa tiap hari, tidak punya spirit doa, tidak punya perjumpaan dengan Tuhan, di depan umum dia pasti berperang. Kalau saudara biasa bercakap-cakap dengan seseorang, atmosfer spirit yang dipancarkan dari percakapan itu pasti ditangkap orang. Ini akrab. Tapi kalau Anda tidak pernah bercakap dengan seorang, Anda so akrabnya pun ditangkap orang. Oke, itu terminologi kata doa yang ini perlu tetap saya singgung. Doa bukan sekedar permintaan. Dalam doa seseorang menunjukkan isi relasinya dengan Tuhan. Jadi dalam doa itu akan menunjukkan isi, kualitas relasi seseorang dengan Tuhan. Doa itu kan tadi dialog, percakapan. Nah, doa seseorang itu sebenarnya merupakan peta atau cermin, potret dari kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan. Sebab doa menunjukkan bagaimana seseorang telah dan akan memiliki kepentingan dengan Tuhan. Doa menunjukkan bagaimana seseorang telah dan akan memiliki kepentingan dengan Tuhan. Tentu kepentingan dua arah juga. Kepentingan manusia terhadap Tuhan dan kepentingan Tuhan terhadap manusia. Walau sebenarnya Tuhan bisa tidak membutuhkan dan tidak berkepentingan dengan manusia. Tetapi jangan lupa, karena Tuhan telah menempatkan roh dari dirinya pada diri manusia, maka Tuhan memiliki kepentingan itu. Di Kejadian pasal 2 yang ke-7, Tuhan mengembuskan nafasnya. Nafas di Kejadian 2 ayat yang ke-7 itu, nafas itu namanya Nismat Kayim. Ini roh dari Allah. Jadi bagaimanapun Tuhan punya kepentingan dengan manusia. Karena roh yang ada pada diri manusia itu roh dari Allah. Yakobus pasal 4 ayat 5. Yakobus 4 ayatnya yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Bukan tanpa alasan, Allah punya alasan. Tuhan bukan tanpa alasan, Tuhan punya alasan. Kalau mengingini roh yang ditempatkan dalam diri manusia, perlu Bapak Ibu ketahui, itu bukan Roh Kudus. Itu roh dari Allah. Anda jangan bingung karena ada huruf besar di situ atau huruf kecil.
Sebab teks aslinya tidak ada huruf besar, huruf kecil di situ. Saudaraku sekalian, jadi Tuhan memiliki kepentingan terhadap manusia. Doa menunjukkan bagaimana seseorang telah dan akan memiliki kepentingan dengan Tuhan. Tentu kepentingan dua arah, kepentingan manusia terhadap Tuhan dan kepentingan Tuhan terhadap manusia. Nah, tadi saya katakan sebenarnya Tuhan bisa tidak perlu punya kepentingan. Tuhan bisa tidak membutuhkan manusia. Tapi ternyata tidak bisa. Sebab roh yang ada dalam diri manusia itu roh dari Allah. Nismat Hayim itu. Dan Tuhan punya kepentingan. Oleh sebab itu doa itu harus merupakan dialog, percakapan, interaksi hubungan dua pribadi ini. Berbicara mengenai doa itu bukan hanya menyangkut hubungan pada waktu bercakap-cakap, pada waktu berkata-kata. Jadi berbicara mengenai doa bukan hanya menyangkut hubungan pada waktu kita bercakap-cakap atau berdoa. Tetapi bagaimana kualitas hubungan sehari-hari antar dua pribadi tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga menyaksikan cara orang berdialog. Kualitas hubungan dua orang tersebut nampak dari isi percakapan mereka. Kalau dua orang punya relasi yang baik, maka percakapan mereka akan nampak. Kalau kualitas hubungan dua orang ini baik, maka dari percakapannya akan nampak. Kualitas hubungan setiap hari dua orang menentukan kualitas percakapan tersebut, atau sebaliknya. Dari percakapan tersebut bisa punya pengaruh terhadap hubungan. Interaksi setiap hari, tetapi ternyata interaksi setiap hari itu lebih menentukan hubungan keduanya. Demikian pula relasi orang Kristen dengan Tuhan. Bukan kata-kata dalam doa di hadapan Tuhan yang menentukan kualitas hubungan dengan Tuhan, tetapi kualitas interaksinya dengan Tuhan setiap hari melalui banyak hal. Seseorang bisa berdoa setiap hari, tapi kalau tidak hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, maka percakapannya pun tidak akan berkualitas. Ya memang jam doa kita akan punya peran terhadap hubungan kita dengan Tuhan, tetapi sikap hidup kita setiap hari itu lebih menentukan kualitas hubungan tersebut. Katakanlah kita berdoa 1 jam, tapi kita masih punya 23 jam yang lain, saudaraku. Ini pasti punya peran, pasti. Tapi 23 jam ini pasti lebih memiliki peran. Saya ulangi, saudara sekalian. Doa seseorang menunjukkan relasinya dengan Tuhan. Doa menunjukkan bagaimana seseorang telah dan akan memiliki kepentingan dengan Tuhan. Tentu kepentingan dua arah. Kepentingan dua arah. Sebenarnya Tuhan bisa tidak membutuhkan kita, atau bisa tidak punya kepentingan. Tapi tidak bisa. Karena Tuhan telah menaruh rohnya dalam diri kita. Tuhan menghendaki dialog. Tuhan menghendaki percakapan. Dan nanti ketika saya menjelaskan mengenai mengapa kita memanggil Allah itu Bapa, itu bukan sekedar status. Memang kita itu dilahirkan oleh Allah. Tubuhnya dari bumi, tapi rohnya dari Allah. Maka sebutan Bapa itu sebenarnya bukan sekedar status. Faktanya begitu. Betapa dahsyat makhluk ini. Maka Tuhan menghendaki sebuah percakapan, sebuah dialog, sebuah relasi, sebuah interaksi, sebuah hubungan yang proporsional atau sebagaimana mestinya. Nah, saudaraku sekalian, memasuki dekade zaman anugerah, pola ibadah manusia berubah sama sekali. Kalau pada zaman perjanjian lama, ibadah menekankan ritual atau seremoni, dan itu sering dimanipulasi oleh orang-orang Yahudi untuk pamer, show, kesombongan, ingat tadi. Tetapi ketika masuk zaman Tuhan Yesus, zaman anugerah, Tuhan mengajarkan ibadah yang berbeda, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini harus kita pelajari. Sebab dengan memahami apa itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, maka pengertian mengenai doa dalam konteks umat perjanjian baru benar. Nah, Bapak Ibu akan dapat wawasan yang bagus di sini, wawasan yang tajam, wawasan yang cerdas.
wawasan yang mendalam, wawasan yang orisinil Kristiani. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu, saudaraku sekalian, itu berarti ibadah yang tidak terikat oleh ruangan dan waktu, ibadah yang tidak terikat oleh sistem atau aturan, dan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengenal kebenaran, yang kelakuannya sesuai dengan objek yang disembah. Roh dan kebenaran. Roh ini, saudaraku sekalian, menunjukkan komponen batin, sikap hati yang tidak kelihatan. Sedangkan kebenaran, aletheia, ini menunjukkan pengertian yang benar terhadap Tuhan. Orang tidak mungkin, saudaraku sekalian, bisa memiliki doa yang benar, relasi yang benar, kalau tidak mengerti kebenaran atau tidak mengenal kebenaran. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan ada saatnya orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, saudaraku, itu berarti bahwa ada orang-orang yang memiliki relasi yang proporsional, relasi yang seharusnya antara Allah dan umat. Ini bukan masalah waktu jam berapa berdoa. Ini bukan masalah sistem bagaimana caranya mau berlutut, angkat tangan atau tangan dilipat. Bukan itu. Ini masalah apakah si penyembah itu mengenal Allahnya dengan benar. Nah, ini masuk masa perjanjian baru, saudaraku sekalian. Itu pola berdoanya sudah berbeda. Dalam hal ini jelas bahwa ibadah bukan hanya soal liturgi, upacara, ritual, tetapi ibadah juga meliputi kultus, budaya, cara hidup, buah kehidupan seseorang. Nah, dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, ya, coba kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat ke-1 dan ke-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Ya, demi kemurahan Allah artinya Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, ya. Dia terlebih dulu mengasihi kita. Terus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Segenap hidup tidak dibatasi dengan ritual, liturgi, tata cara ibadah. Tolong bisa dimengerti. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen merasa sudah beribadah karena kita ke gereja hari Minggu. Itu miskin sekali. Jangan merasa kita sudah beribadah karena kita kebaktian. Jangan kita merasa sudah berdoa karena kita sudah mengucapkan kata-kata kepada Tuhan. Itu miskin sekali. Ibadah kita itu meliputi seluruh kehidupan. Percakapan kita itu harus dipilari, harus punya isi hubungan yang benar, yang baik. Yang dibangun bukan hanya pada waktu bercakap-cakap, tapi justru ketika kita melewati hari demi hari, jam demi jam. Saya harap peta berpikir saudara akan berubah sejak ini, saudara. Kalau pagi bangun jam 5 sampai jam 6 berdoa. Udah berdoa. Saya sudah berdoa. Sudah bayar hutang. Ya, bukan demikian, bukan hanya itu, saudara. Tapi ada juga hamba-hamba Tuhan yang doanya 4 jam, 5 jam. Waduh, rasanya dia lebih dekat Tuhan, atau dia rasanya lebih berkualitas hidupnya. Bukan berapa jam waktu kau pakai untuk bercakap-cakap, tapi bagaimana kau mengisi waktu menit ke menit, jam ke jam. Apakah hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, dan dari setiap langkah yang kita lakukan, setiap perkataan yang dari mulut kita, setiap tindakan dan perbuatan kita seturut kehendak Tuhan. Masih bersama saya? Jadi kalau saudara ada yang doa 3-4 jam per hari, jangan sombong. Kualitas hidupmu bukan dari waktu Anda berlutut, itu malah lebih gampang dari orang yang 1 jam berdoa atau setengah jam berdoa, pergi ke pasar, ngadepin preman pasar, ngadepin orang nagih utang. Bagaimana Anda bersikap sesuai kehendak Allah, itu yang lebih berat. Tapi disitulah Anda membuktikan apakah Anda serius punya relasi yang baik dengan Tuhan. Nanti kita akan lihat doa Bapa kami ternyata formula kehidupan yang mengikat kita dengan Tuhan. Bukan hanya
Bapa kami yang di surga, dipermuliakan, dikuduskanlah namamu. Apal kata-katanya, lancar bicaranya, tapi tidak memiliki isi dari doa itu dalam hidup setiap hari. Itu seperti casing handphone, nggak ada alat, nggak ada elektroniknya dalamnya. Seperti mobil bangkai, cuman bodinya, nggak ada mesinnya. Nah, banyak orang bertahun-tahun dalam kebodohan sudah merasa menjadi orang Kristen yang benar, bisa mengucapkan doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu. Engkau sudah menguduskan nama Tuhan, dipermuliakan namamu. Kamu sudah mempermuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa? Mulut. Apa itu mempermuliakan nama Tuhan? Nah, kita belajar apa itu mempermuliakan nama Tuhan. Kita gali apa itu mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan kita akan menggali nanti kata Bapak. Itu artinya apa? Mempermuliakan itu apa? Nah, itu luar biasa. Mengagumkan sekali. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau pola berpikir seorang Kristen tidak sesuai dengan pola berpikir Tuhan yang tertulis dalam Injil, nggak nyambung. Nggak nyambung. Nah, kalau sampai kita merasa sudah nyambung, padahal tidak nyambung, betapa rusaknya. Betapa rusaknya. Kalau kita bicara dengan orang, kita tahu, aku nggak cun sama dia, nggak nyambung, kalau ngomong nggak nyambung. Nggak nyambung, nggak enak. Bagaimana bisa duduk ngopi bareng, bagaimana bisa duduk minum hot chocolate bareng? Nggak bisa. Nggak nyambung, saya bicara sama dia. Nah, dulu saya berpikir yang penting berdoa lama, pasti nyambung. Belum tentu. Pola pikir kita harus dirubah sesuai dengan firman Tuhan. Pembaharuan budi sehingga tidak serupa dengan dunia ini, baru nyambung. Kalau nyambung itu doa 10 menit pun jadi bernilai. Bukan berapa panjang waktu doamu, berapa dalam engkau punya kedekatan dengan Tuhan semesta alam. Bahkan kemudian kita bisa doa tiada berkeputusan. Itu bukan berarti kita 24 jam di ruang doa. Setiap saat kita bisa menaikkan doa, bisa dialog. Dan di situ orang baru bisa mendengar suara Tuhan. Nggak usah heran kalau orang berkata, saya dengar suara Tuhan. Setiap kita harus mendengar suara Tuhan. Harus. Sebab gembala yang baik selalu menuntun domba-dombanya. Kalau orang tidak mendengar suara Tuhan, dia pasti mendengar suara setan. Gembala yang jahat. Nah, saudara melihat bahwa ritual agama seperti yang dikenal dalam agama-agama di dunia, termasuk agama Israel atau Yudaism, diselenggarakan guna menjalin hubungan dengan Tuhan. Tidak ada tempat dalam kekristenan hal ini. Ritual seperti ini tidak bisa dipertahankan. Seremoni seperti ini tidak bisa dipertahankan. Sebab Tuhan Yesus sudah menyatakan di Yohanes 4 ayat 24 itu, saatnya orang tidak menyembah di Yerusalem, juga bukan di atas gunung Gerizim, tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus mengajarkan suatu kehidupan, cara beragama, cara bertuhan yang baru, yang tidak berbau agama pada umumnya. Kebenaran yang dibawa Tuhan Yesus menunjuk bagaimana menggelar kehidupan dalam hubungan dengan Allah secara benar setiap hari. Ritual tidak dapat menjadi sarana Roh Kudus yang akan dimeteraikan dan menuntun kita kepada segala kebenaran. Roh Allah yang dalam diri kita yang membuka kemungkinan kita bisa berjalan dengan Tuhan setiap saat. Inilah Injil itu atau kabar baik itu. Kesempatan manusia menemukan kembali penciptanya dan berjalan dengan penciptanya. Itu Injil. Itu Injil. Tanpa disadari, saudaraku sekalian, terdapat praktek di mana teologia dan nuansa perjanjian lama dimodifikasi seakan-akan bernuansa perjanjian baru.
Pola ibadah perjanjian lama dikemas model baru, tapi esensinya tetap pola keberagamaan. Ini nampak dengan pengajaran yang mengatakan bahwa Tuhan seakan-akan menyukai nyanyian-nyanyian, menyukai sorak-sorai. Harus dimengerti bahwa yang disukai Tuhan bukan tampilannya, tapi isinya. Saya bukan anti sorak-sorai. Saya bukan anti orang menyanyi memuji Tuhan. Tapi Tuhan mau melihat isinya, bukan tampilannya. Orang-orang profesional hari ini, bisa mengemas begitu rupa liturgi, mengemas begitu rupa lagu-lagu, bisa mengeksplosif perasaan, meledakkan perasaan. Plus dengan bahasa roh, entah bahasa roh benar atau enggak. Kalau seolah hadirat Allah datang. Kalau kita nyanyi-nyanyi, kita bersorak-sorai, oh Tuhan senang. Itu sebenarnya pola agama perjanjian lama Yudaisme itu dimodifikasi. Bukan tidak boleh. Harus melihat intinya. Relasi yang benar dengan Tuhan. Dari mengenal Tuhan secara benar. Hidup seturut kehendak Tuhan setiap hari. Baru menemukan isinya atau esensinya. Asal berteriak keras, asal nyanyi sesenggukan, asal bahasa roh lalu Tuhan disenangkan. Tuhan siapa? Tuhan nanam, Tuhan Allah macam apa yang ada sogok dan suap dengan cara-cara begitu. Saya bukan anti bahasa roh, saya juga berbahasa roh. Ya ini modifikasi ini sebenarnya pembodohan yang membuat pikiran kita tumpul untuk mengerti kebenaran yang orisinil. Itu pemalsuan, termasuk pemalsuan hadirat Tuhan. Saudaraku sekalian, yang harus digumuli adalah apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan mengenakannya dalam hidup setiap hari. Dan hal ini akan menyita seluruh kehidupan kita. Hal ini akan cukup membuat seseorang bekerja keras menyita seluruh perhatian, waktu dan potensi hidupnya. Kekristenan bukan bagian hidup kita. Kekristenan adalah seluruh kehidupan kita. Kalau cuma menjalani hidup seperti anak dunia menjalaninya, artinya serupa dengan dunia ini. Lalu hari Minggu kita nyanyi, atau jam kebaktian kita menyanyi, kita bersorak-sorai, kita berbahasa roh, kita berdoa dengan air mata. Itu mudah. Kelihatannya ini beda dengan dunia, padahal sama. Mestinya kelihatannya sama, padahal beda. Yang membedakan bukan seremonial kita, yang membedakan adalah bagaimana kita bersikap, berpola pikir setiap hari sesuai dengan firman Tuhan. Nah, gaya hidup yang bagaimanakah itu yang tidak serupa dengan dunia? Doa Bapa kami formula kehidupannya. Itulah sebabnya butir per butir kita akan pelajari dengan seksama. Dengan penjelasan ini maka dapatlah ditegaskan bahwa doa Bapa kami tidak hanya menyangkut formula kalimat doa, tetapi lebih pada formula kehidupan. Dalam doa Bapa kami, orang percaya memiliki tuntunan sebuah gaya hidup yang baru, cara beragama yang baru, cara bertuhan yang baru, cara menyelenggarakan hidup yang baru. Itulah sebabnya maka kita harus memahami butir demi butir dalam doa Bapa kami, bukan sekedar hafal dan bisa melafalkannya pada setiap pertemuan ibadah. Biar ini didengar setiap orang Kristen. Jangan berpikir dengan mengucapkan doa Bapa kami berarti sudah memiliki doa Bapa kami. Doa Bapa kami bukan untuk diucapkan, tetapi dikenakan dalam hidup, digelar dalam hidup. Banyak orang memiliki kalimatnya tapi tidak memiliki jiwanya. Seperti tadi saya katakan, handphone punya casingnya, kotak bungkus handphonenya, tapi tidak ada alat elektroniknya. Memiliki bodi mobilnya tapi tidak ada mesinnya. Prihatin kita, saudara. Dan saya mengatakan ini bukan untuk melukai siapapun. Saya mengatakan ini bukan untuk mengkritisi siapapun supaya orang itu terluka. Tidak. Saya mengatakan ini supaya kita semua sadar, agar kita berjalan dalam jalan yang Tuhan kehendaki.
Amin, saudara. Apa yang saya katakan ini sangat padat. Tetapi ini baru pengantar doa Bapak kami. Nah, saya teruskan. Apakah ada hubungan antara keselamatan dengan doa Bapak kami? Nah, ini penting. Apakah ada hubungan antara keselamatan dengan doa Bapak kami? Oke, berangkat dari pengertian keselamatan. Nah, kita sekarang akan belajar. Apa itu keselamatan dulu? Usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Rancangan semula. Tuhan mau membawa manusia, saudara, menjadi manusia seperti yang dikehendaki Allah. Tentu juga dalam relasi atau hubungannya dengan Tuhan. Kalimat yang lain. Juga dalam hal doanya. Tadi sudah saya katakan doa itu percakapan. Ketika manusia dikembalikan sesuai rancangan, maka relasinya dengan Tuhan, koneksinya, hubungannya dengan Tuhan kembali seperti yang Allah mau. Keselamatan hendak membawa manusia kepada kehidupan yang dikehendaki Allah sejak semula, yaitu bagaimana menjadi manusia seperti yang Bapa inginkan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa memang membuat hubungan dengan Tuhan menjadi rusak. Manusia tidak bisa mencapai standar kesucian Allah. Manusia tidak bisa mencapai standar kualitas hidup seperti yang dikehendaki Allah. Maka relasinya dengan Tuhan pun juga tidak proporsional, tidak ideal, rusak. Nah, saudaraku sekalian, dari kenyataan bahwa bumi berkeadaan harus dikembangkan, Kejadian 1:28-29, bumi harus dikembangkan. Dan dalam proses penciptaan, Tuhan menciptakan dengan tahapan-tahapan yang ketat. Maka ini memberikan kepada kita satu kesan dan pelajaran. Tidak tertutup kemungkinan manusia secara individu juga harus mengembangkan diri sedemikian rupa. Kalau kita melihat cara Tuhan menciptakan alam semesta lewat tahapan-tahapan, ya, dan bumi juga harus dikembangkan, maka bukan tertutup kemungkinan manusia pun secara individu juga harus mengembangkan diri sedemikian rupa. Saya berbicara mengenai manusia yang belum jatuh dalam dosa. Sehingga manusia pertama ini untuk menjadi dewasa atau mengembangkan semua potensi yang ditaruh Tuhan dalam dirinya, itu harus lewat juga proses perkembangan secara bertahap. Baik potensi moralnya maupun potensi yang lain. Nah, khususnya kita melihat potensi moralnya, artinya mengembangkan diri dapat memiliki moral yang makin sempurna seperti Bapa di surga. Nah, untuk hal ini mestinya saya membahas khusus di satu sesi. Tetapi oleh karena fokus kita mengenai doa Bapak kami, sehingga saya hanya membuat summary atau ringkasan. Bapak Ibu jangan anggap saya tidak memiliki landasan di dalam menyampaikan statement ini. Bahwa manusia yang diciptakan Tuhan itu juga mengalami proses pengembangan, improve, develop, berkembang. Nah, saudaraku sekalian yang kasih, bagaimana seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa? Apakah manusia tidak mengerti apa yang baik dan yang jahat? Nah, ini kalimat yang paling bagus. Sebab ini pertanyaan yang telah saya dengar beberapa kali. Pak, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah manusia tidak tahu apa yang baik dan jahat? Iblis berkata, kalau kamu makan buah ini, matamu akan terbuka menjadi seperti Allah. Kamu tahu akan apa yang baik dan jahat. Loh, apakah harus jatuh dalam dosa dulu baru tahu apa yang baik dan jahat? Kemungkinan jawaban yang paling bisa diterima adalah melalui perjalanan waktu. Manusia pertama didewasakan Tuhan lewat sebuah pergaulan bersama dengan Tuhan di Eden. Seandainya manusia dapat melampaui cobaan di Taman Eden dan lewat satu proses yang berkesinambungan, manusia akan menjadi lebih cerdas secara roh,
lebih sempurna dalam moralnya, dan iblis bisa tidak menjatuhkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Melalui segala pergumulan dan berjalannya waktu di Eden, manusia pertama diharapkan dapat menjadi sempurna. Nah, penjelasan ini sulit diterima, sebab selama ini pengertian kita bahwa manusia yang diciptakan Tuhan adalah manusia yang sudah sempurna dan tidak perlu perkembangan lagi. Sebab selama ini sudah menganggap manusia itu statis. Ya, saya sudah memeriksa bahasa aslinya Salem dan Demuth. Ya, saya menjelaskan panjang lebar sebenarnya perlu, tetapi cukuplah saya menjelaskannya. Tidak statis, tapi progresif. Yang benar itu. Tapi mungkin akan saya tambahkan sedikit supaya Bapak Ibu tidak bingung. Ya. Faktanya kita melihat tidak statis. Manusia belum tahu apa yang baik dan jahat. Mestinya manusia bisa bertumbuh dan berkembang dalam moralnya sehingga dapat mengetahui apa yang baik dan jahat seperti Tuhan. Tetapi tidak berbuat jahat. Tuhan tahu apa yang baik dan jahat? Tuhan tahu apa yang baik dan jahat? Tahu, tapi tidak berbuat jahat. Dan tentu manusia dikehendaki juga bisa tahu apa yang baik dan jahat, tetapi tidak berbuat jahat. Selain potensi-potensi yang lain yang dimiliki manusia harus berkembang untuk mengelola alam semesta ini, taklukkan, kuasai bumi, juga di dalam moralnya manusia juga harus bertumbuh. Coba kita renungkan mengapa manusia bisa jatuh dalam dosa menghadapi pencobaan iblis. Apakah manusia diciptakan dengan kemampuan seperti itu? Kemampuan yang mesti kalah atau bisa kalah dengan mudah? Logikanya manusia pasti dilengkapi kemampuan atau potensi untuk bisa menang atau mengungguli musuh. Tetapi kemampuan itu harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan cara tidak melanggar yang diperintahkan Tuhan. Jangan makan buah itu, jangan menggunakan shortcut atau jalan pintas. Mungkin saudara berkata, kejatuhan manusia dalam dosa bukan karena kemampuan, Pak, karena pilihan. Dia memilih, oke. Apakah pilihan atau free will atau kehendak bebas ini hanya berfungsi untuk manusia terhindar dari dosa? Ini penting ya, sampai di sini agak penting ini. Jadi saya agak, walaupun waktunya tidak panjang, tapi ini cukup penting untuk masuk kepada mengapa doa Bapak kami mestinya itu merupakan formula hidup yang harus dikenakan Adam dan Hawa. Ini potensi moralnya ya, ini potensi moral ya. Ini kehendak bebas atau free will. Bapak Ibu, kehendak bebas dan potensi moral. Nah, potensi moral ini mestinya kita pahami, manusia bisa berkembang atau bertumbuh sampai tingkat di mana iblis bisa dikalahkan atau ditaklukkan. Ya. Sebenarnya potensi moral ini bertujuan satu, saudara. Paling utama apa? Mengakui kedaulatan Allah. Dan manusia hidup dalam penaklukan diri, penurutan secara mutlak, dan hidup dalam kedaulatan Allah secara absolut. Ingat ya, malaikat jahat itu mau menyamai Tuhan, mau mengatasi segala bintang, mau menjadikan dirinya Allah. Ingat itu? Oke, sekarang siapa yang membuktikan bahwa yang layak disembah itu hanya Allah semesta alam? Tuhan menciptakan manusia. Manusia jadi pertaruhan ini. Jangan kau makan buah itu. Sebenarnya di situ manusia ditantang apakah dia menuruti kehendak Allah. Dengan penurutan itu berarti manusia mengakui kedaulatan Allah, menghormati Allah. Tapi ketika manusia makan buah itu, manusia tidak menghormati Allah, tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Mestinya potensi moralnya ditingkatkan sampai iblis tidak bisa menjatuhkan lagi. Dan terbukti bahwa iblis salah. Pernahkah Anda berpikir seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, perlukah Tuhan Yesus datang ke dunia? Siapa yang mengalahkan iblis?
Dengan cara apa? Mengalahkan iblis. Dengan cara ketertundukannya untuk membuktikan bahwa iblis tidak layak. Iblis tidak pantas untuk menjadi penguasa. Makanya kalimat awal doa Bapa kami, dipermuliakan namamu. Datanglah, jadilah kehendak di bumi. Itu nanti berkaitan dengan fakta ini, saudaraku. Ini saya agak menyimpang. Fakta ini. Bahwa yang namanya surga itu kan, arti surga itu dua. Surga itu artinya tempat di mana kedaulatan Allah diakui. Kedaulatan Allah diakui. Yang kedua, Oranos atau Samayim, itu artinya alam semesta. Surga itu artinya satu, tempat di mana kedaulatan Allah dijunjung tinggi. Makanya kalau ada yang tidak mau mengakui kedaulatan Allah, dibuang. Sebab boleh lihat dari surga itu. Tapi kata surga itu dari bahasa asli Oranos atau Samayim, alam semesta. Ini berarti seluruh jagat raya termasuk bumi. Tapi bumi tidak bisa disebut surga karena di bumi masih ada oknum yang tidak mau mengakui kedaulatan Allah, iblis. Tuhan punya triliun planet, tapi Tuhan bisa menciptakan Firdaus atau Paradeisos, taman, garden, park, itu di tempat di mana iblis bisa masuk. Coba kira-kira Tuhan bikin gara-gara apa di sini? Memang Tuhan mau membenturkan manusia dengan iblis. Memang mau dibenturkan di situ. Sayangnya manusia gagal. Adam pertama gagal. Adam kedua yang berhasil. Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah. Nah, saudaraku sekalian, jadi manusia itu punya tanggung jawab yang luar biasa. Bagaimana menjadikan bumi ini surga. Datanglah, jadilah kehendakmu. Seperti manusia pertama mesti menghadirkan itu, tapi gagal. Nah, kembali ke masalah ini. Apakah potensi moralnya cuma sampai di situ? Pasti tidak. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia dengan satu takaran di mana dia mudah jatuh. Oh, tapi yang bikin jatuh itu bukan potensi moralnya, Pak, kehendak bebasnya. Oke. Apakah kehendak bebasnya hanya berfungsi menghindarkan diri dari kesalahan? Apakah kehendak bebasnya hanya berfungsi menghindarkan manusia dari kesalahan? Tentu tidak. Kehendak bebasnya pun berfungsi untuk meningkatkan potensi moralnya. Tapi ini belum klimaks saya bicara, belum. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Adam pertama gagal, Adam kedua yang berhasil, menang. Nah, dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makan kami pada secukupnya. Itu soal kerja. Tuhan juga memerintahkan manusia untuk mengelola alam semesta, untuk menguasai bumi. Nah, tadi kita ngomong di situ. Ternyata memang nyambung, memang luar biasa ya firman itu. Jadi potensi moral ini progresif, nggak statis. Manusia punya kehendak bebas. Kehendak bebasnya bukan hanya berfungsi untuk menghindarkan diri dari kesalahan, tapi kehendak bebasnya juga pasti berfungsi untuk meningkatkan potensi moralnya. Sebab manusia punya tanggung jawab untuk menghadirkan kedaulatan Allah di bumi. Surga itu tempat di mana kedaulatan Allah diakui secara mutlak. Tapi surga itu dari bahasa aslinya Oranos atau Samayim berarti alam semesta, langit, bukan sky, heaven, langit. Nah, bumi ini bagian dari Samayim, tapi tidak bisa dikatakan surga karena ada oknum yang tidak tunduk kepada kedaulatan Allah, dan manusia bertugas punya tanggung jawab untuk menghadirkan kedaulatan Allah. Adam pertama gagal, Adam kedua berhasil. Adam kedua siapa itu? Tuhan Yesus. Kita anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Allah Bapa. Yesus menjadi yang di antara. Memang kita saudaranya. Kita juga roh dari Allah, tapi kita bukan Allah. Hebat sekali manusia itu sebenarnya.
Nah, keselamatan dalam Yesus Kristus memiliki proyeksi bahwa manusia akan dibawa ke rancangan semula Allah. Ya. Nah, melalui penjelasan doa Bapa kami di setiap butirnya, kita akan dapat membuktikan bahwa sebenarnya doa Bapa kami merupakan formula kehidupan bagi manusia yang sedang dikembalikan kepada manusia ideal yang Bapa inginkan. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kalimat Bapa kami yang ada di surga. Kenapa manggil Bapa? Ini kan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu akan berkata, kurang ajar. Menyebut Elohim Yahweh, menyebut Yahweh saja kita tidak berani, kamu sebut Bapa lagi. Tuhan mengembalikan bahwa memang kita ini roh dari Allah, dikembalikan itu. Bapa kami yang di surga. Kita itu berasal dari mana sebenarnya? Surga lah, Bapak kita keluar dari Bapak. Kita itu dari surga. Memang fisiknya diambil dari bumi, tapi rohnya dari Allah. Mestinya bumi jadi surga. Tapi bumi menjadi rusak karena manusia jatuh dalam dosa dan terkutuk. Dan Tuhan berkata, you are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. Ya udah, bumi akan dihancurkan, kamu pulang nanti. Amin. Maka bukan tanpa alasan kalau kita mesti berkata, roh yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu. Dia, Allah Bapa ingin pulang. Ini roh daripadaku. Ayat itu kalau dibaca sebelumnya, keinginan, hawa nafsu dunia. Betul nggak? Lalu ayat yang keempat berbunyi apa? Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Mesti jadi anak kok jadi musuh. Cemburu Bapak karena kita miliknya. Maka janganlah membawa kami dalam, jauhkanlah kami daripada. Nah, itu panggilan. Jangan ingini apa yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, apa kata jahat di situ? Kita akan selidiki kata itu. Keinginan yang tidak sesuai dengan hati Bapak. Wah, hebat kan? Memang dari mulanya sih begitu. Nah, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengarahkan orang percaya kepada satu gaya hidup orisinil. Gaya hidup orisinil yang harus dimiliki setiap makhluk yang disebut manusia. Dengan demikian belajar doa Bapa kami berarti belajar untuk menemukan peta dari kehidupan manusia yang dirancang Allah sejak semula. Jadi betapa pentingnya doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah gaya hidup umat pilihan Allah. Warrior, pasukan-pasukan yang mengalahkan iblis. Orang yang bisa bukan mengucapkan, bukan mengabarkan, tapi mengenakan doa Bapa kami, itu orang yang mengalahkan iblis. Amin.